Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtima' wa nahana 'anit tafarruqi wal firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amarakum. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menulis risalah kecil, buku tipis yang merupakan otokritik kepada umat Islam, otokritik kepada kita semua terhadap kaum muslimin yang terus-menerus mengusung perbedaan, terus-menerus mengusung golongan, terus-menerus menyalahkan dan membid'ah-bid'ahkan dan kadang-kadang mengkafirkan kaum muslim di luar kelompoknya. Risalah kecil itu kemudian diberi nama, buku kecil itu diberi nama Ila Mata Hadzal Khilaf. Mau sampai kapan kita terus berselisih? Mau sampai kapan kita terus berpecah belah? Mau sampai kapan kita terus bertikai? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berbeda pendapat itu boleh, tetapi berselisih, bertikai, apalagi berpecah belah itu dilarang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Yusuf Qardawi mengatakan al-ikhtilafu masyru'u wa tafarruqul madmumu. Berbeda pendapat itu boleh, berpecah belah dan bertikai itu dilarang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa kita dilarang bertikai dan berpecah belah? Menurut Al-Fakir, hamba yang dhaif. Mengapa kaum muslimin dilarang bertikai dan dilarang berpecah belah? Menurut Al-Fakir, yang pertama adalah ada perintah Allah agar umat Islam bersatu dan dilarang bertikai dan dilarang berpecah belah. Sebagaimana di dalam Al-Quran ditegaskan, Quran surat Al-Imran ayat 103, Allah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, wala tafarraqu ay maknahu amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Yang dimaksud dengan wala tafarraqu, janganlah kalian bertikai berpecah belah, ay amarhum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq,
Artinya kita diperintah untuk bersatu, diperintah untuk berorganisasi, diperintah untuk tetap di dalam satu jamaah, satu ikatan Islam. Wa nahana 'anit tafarruq, dan dilarang untuk berpecah belah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau orang itu rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, maka mereka itu adalah saudara kita dan kita wajib memelihara persatuan dengan mereka. Termasuk kita wajib memelihara persatuan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, lalu alasan yang kedua, kenapa kita dilarang bertikai dan berpecah belah? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadda syadda finnar." Kalian wajib berjamaah, kalian wajib bersatu, karena pertolongan Allah akan diturunkan bersama orang yang bersatu, bersama orang yang memelihara persatuan. Wa man syadda syadda finnar, dan barang siapa menyempal, memisahkan diri dari persatuan, maka ia akan melesat sendiri ke dalam neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sabda yang lain Rasul bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang saling memperkokoh dan memperkuat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ibarat lidi, jika hanya satu itu akan mudah dipatahkan. Jika hanya satu lidi, maka lidi itu tidaklah berguna. Akan tetapi mana kemudian lidi, ribuan lidi itu diikat dengan satu ikatan, jangankan untuk menyapu lantai yang kotor, bahkan menurut ulama untuk mengusir gogok yang menyalak pun, untuk memukul anjing yang menyalak pun itu akan bisa dilakukan. Disinilah makna fa inna yadallahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, kekuatan Allah diberikan kepada persatuan. Itulah yang disebut dengan fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Manakala kembali kita menemukan orang yang rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, nabinya sama, berpedoman kepada Al-Quran yang sama, siapapun dia, siapapun mereka, apapun organisasinya, apapun partainya, apapun warna bajunya, apapun warna kulit dan sukunya, mereka adalah saudara kita dan wajib kita melindungi mereka, termasuk saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Walaupun mereka berbeda suku dan berbeda agama dan ras, mereka adalah saudara kita dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Umat Islam memang jumlahnya di Indonesia adalah mayoritas, jumlahnya banyak, namun perlu direnungkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 249 menegaskan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang kecil, berapa banyak kelompok yang minoritas dapat mengalahkan kelompok yang mayoritas dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Muslim betul mayoritas, namun muslim yang mayoritas itu perlu berhati-hati dan harus tetap menjaga persatuan, jangan sampai berpecah belah. Muslim mayoritas harus hati-hati, bila tidak bersatu maka akan terjadi hal yang tadi dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, tidak mustahil muslim yang besar, muslim yang mayoritas akan dikalahkan oleh yang minoritas,
akan dikalahkan oleh muslim, oleh kelompok minoritas lainnya yang kecil. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 249, Imam Ali karamallahu wajhah menegaskan al-haqqu bila nidham yaglibul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Betul Indonesia mayoritasnya muslim. Kaum minoritas di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 16% itu akan merasa tentram. Kendati pun mereka non muslim, mereka hidup di Indonesia merasa tentram, karena muslim di Indonesia adalah muslim yang sangat ramah terhadap non muslim berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan muslim di Indonesia telah berkorban, telah menyatakan rela mencoret 7 kata dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Hal ini dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, oleh tokoh Islam di Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dilandasi oleh prinsip darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Menghindari perpecahan dan mengutamakan persatuan, itulah yang harus kita lakukan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini, mari kita renungkan pesan dari seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang wafat pada tahun 258 Hijriah. Mereka berpesan, liyakun haddul mu'mini minka salasan. Hendaklah orang mukmin mendapat perlakuan dari orang mukmin yang lainnya itu 3 hal. Yang pertama, in lam ta'fahu fala tadurruh. Jika kalian tidak memiliki kontribusi, tidak memiliki andil untuk kemajuan Islam, tidak memiliki andil untuk memajukan Islam, dan tidak memiliki andil untuk kemajuan negara dan bangsa, fala tadurruhu, janganlah kalian menjadi troublemaker-nya. Fala tadurruhu, janganlah kalian menjadi orang yang menggembosinya. Sudahlah tidak berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Karena itu fala tadurruhu, janganlah menjadi troublemaker-nya. Yang kedua, in lam tamrahu fala tagummu. Jika kalian tidak bisa membahagiakan muslim yang lain, jika kalian tidak bisa membahagiakan kelompok lain, fala tagummu, janganlah kalian membuat mereka itu bersedih. Janganlah kalian memberikan label-label bid'ah terhadap kaum muslim yang lain. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah in lam tamdahu fala tadhummu. Bila kalian tidak bisa memuji keberhasilan orang lain, melihat kesuksesan orang lain, melihat keberanian orang lain, fala tadhummu, maka kalian jangan mencelanya. Orang lain berhasil sukses, kita tidak bisa memuji, tidak masalah, akan tetapi jangan sampai kita kemudian mencelanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup pada khutbah ini, mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasud, dan janganlah kalian saling marginalkan, meminggirkan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang menjunjung tinggi persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita semua adalah bersaudara, saudara seiman, saudara sebangsa, dan saudara setanah air. Setidak-tidaknya adalah saudara kita yang dilahirkan dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.